Sebenarnya kalau saya ngelihat akuntansi itu ibarat sebuah manajemen diri. Manajemen diri. Cuma keadaan yang memaksa saya harus akuntansi itu dulu. Gitu. Sebelum saya paham betul, oh ternyata akuntansi semenarik ini, gitu. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. Yang ini nih bisa jadi uang nggak sih? Kalau saya ini lebih ke gitu dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo YouTube, selamat datang di channel Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Hari ini saya akan memperkenalkan kepada Anda. Dia adalah sahabat saya dan juga ya sehari-hari bersama dia. Ya. Betul sekali. Dia adalah Bro Satria. Satria. Apa kabar? Alhamdulillah sejauh Sehat. ini masih baik-baik saja. Syukur selalu diberi kesehatan gitu ya sama yang kuasa. Itu sehat. Iya. Jadi kenapa saya mengundang dia di podcast? Karena bagi saya dia ini agak berbeda dengan kebanyakan orang-orang di usianya dia, gitu. Gitu ya. Iya, berbeda. Jadi kadang tidak disadari kan yang menilai itu kan orang yang menilai kita. Betul. Jadi kita bisa bercermin di kaca melihat diri kita, ya kan. Nah, untuk cermin yang lebih jelas itu bagi saya itu ya orang lain. Orang lain menilai kita. Jadi dia ini mahasiswa di Unram. Betul, di Unram. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Akuntansi. Dia juga sering naik gunung. Betul. Iya. Dan dia juga bisa mengerjakan banyak hal. Betul sekali. Ngelas bengkel. Betul sekali. Klaim promosi kayak ini. Iya, jadi banyak hal bisa dilakukan. Itu yang saya bilang betul. Berbeda gitu. Nah, itu yang ingin kita ceritakan dan bisa menginspirasi kita bersama. Oke. Pertama dari kuliah. Ya. Semester berapa sekarang? Oke, sebelumnya saya perkenalkan diri dulu ya. Halo, apa sih nama ini? Wira Podcast. Wira Podcast ya. Maksudnya sapaan untuk teman-teman Wira Podcast itu apa sih? Bebas aja. Bebas ya. Oke. Untuk teman-teman perkenalkan, nama saya Satria Wijaya Pratama. Saya mahasiswa semester berapa ya kalau 2014 itu? 2014 masuk betul. 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ini udah 8 tahun. Enggak DO. Sebenarnya sih hampir. Cuma sekarang semester terakhir gitu ya. Dikasih kesempatan tinggal 1 semester lagi. Sebelum kita DU gitu. Saya semester berapa jadinya itu? Udah semester 14 ke atas kalau nggak salah. Cuma sempat cuti. Ya. Banyak hal di cuti itu yang buat kita terus bertahan survive di kampus ini sampai sekarang gitu. Dan kan yang menjadi anehnya kenapa ngambilnya akuntansi? Biasanya kan mindset orang nih akuntansi itu kan harus kelihatan stylenya betul. Outfitnya tuh harus mewah gitu ya. Pokoknya identik dengan kantoran gitu ya. Iya, betul. Sebenarnya kalau saya ngelihat akuntansi itu ibarat sebuah manajemen diri. Manajemen diri yang maksud saya tuh apapun yang kita lakukan itu pasti ada outputnya gitu kan. Input, proses, output gitu kan. Itu konsepnya akuntansi kan. Jadi kita melakukan sesuatu yang baik, berproses, pasti hasilnya juga kan baik. Begitu pula sebaliknya gitu. Kenapa akuntansi? Sebenarnya ceritanya ya lumayan lucu gitu saya bilang. Kenapa lucu? Ceritanya tuh kalau dari saya kan, saya sebenarnya kan memang diri sendiri milih akuntansi atau? Saya kira bukan saya yang milih dulu waktu itu. Cuma keadaan yang memaksa saya harus akuntansi itu dulu. Gitu. Sebelum saya paham betul, oh ternyata akuntansi semenarik ini gitu. Jadi awalnya dulu gini, saya SMP kan di SMP 12 Mataram. Saya SMP 12 itu di mana? SMP 12 itu di Selagalas.
Oh iya iya dekat sini ya. Di Iya, iya. Mewah tuh, mepet sawah. Mepet dulu. sawah, ya. Betul. Itu dulu saya pilih SMP 12 karena saya rasa saya orang dari kampung, saya harus punya pendidikan yang lebih layak gitu kan. Karena waktu itu saya kira saya harus bisa sebanding dengan orang-orang keren itu yang sekolah di Mataram apa segala macam. Artinya bisa gitu kan. bersaing dengan dunia Betul. luar gitu ya. Kemudian setelah saya tamat dari SMP 12 itu, kalau nggak salah waktu itu saya lagi seneng main mesin maksudnya mulai dari sepeda motor segala macam kan. Saya mau masuk STM SMK 3 wajib harus mutlak gitu hukumnya dulu. Yeah. Tapi keadaan maksa lain karena saya kurang paham dengan area di Mataram waktu itu yang kendaraan pun sangat sulit gitu kan. Iya. Jadi setiba saya di sana ternyata STM itu udah tutup. Oh, udah pendaftarannya. Udah tutup pendaftarannya. Oh, jadi kurang informasi waktu Kurang itu. informasi betul sekali. Oh, gitu ya. Akhirnya saat itu kan saya berpikir saya kira saya ini terlahir dengan darah mesin. Iya. Memang gitu. sudah suka Betul. dengan mesin. Gitu ya. Saya senang sekali mesin. Bahkan pada saat SMP pun kalau sekedar sepeda motor tuh serakit sendiri sudah begitu-gitu. Iya. Salah siapa dari SMP loh, dari SMP. Cuma keadaan maksa lain. Saya tidak tahu menahu tentang jalur ke STM apa segala macam. Informasinya telat sama saya kan. Enggak kayak sekarang ya. Betul. Ada medsos Akhirnya orang tua pun menyarankan saya untuk sekolah di SMEA. Iya, kebetulan itu satu-satunya yang masih buka SMEA 1, SMEA 2 dulu namanya kan. Iya. Yang sekarang SMK 1 sama SMK 2 kan. Dan masuk di Betul, SMEA 1. Oh, semester 1 yang Betul. dekat ini, Yang dekat lapangan umum. Ya, Betul. Taman Sangkaryang ya. Betul, SMK 1 Mataram. Okay. Jadi masuklah saya di jurusan waktu itu akuntansi perbankan. Oh. Saya kalau akhirnya diterima di sana gitu. Betul. Saya terima di sana di akuntansi perbankan. Nah, gitu dia ceritanya kenapa saya sampai kuliah pun terus suka ternyata dengan akuntansi ini. Betul. Tapi kadang orang bilang akuntansi itu ribet, pusing karena yang membahas sesuatu yang kayak bukan berangan-angan ya, kayak membahas uang banyak. Betul. Cuma diangan doang kan. Iya. Kita ibaratnya kita hitung uang tapi uangnya enggak ada. Memang benar. Ya minum dulu. Tapi kenapa jadi suka dengan itu? Kenapa jadi suka dengan akuntansi emang? Kalau menurut saya seperti yang saya bilang di awal tadi, akuntansi itu sebenarnya adalah seni mencatat. Seni. Berarti ada seni sebenarnya. Ada seni di balik akuntansi itu. Yang kata orang itu sulit, rumit, tapi bagi Satria itu sebenarnya it's easy, mudah sekali kan. Kalau memang kita cerna, kita mau pahami betul, intinya kita mau belajar aja sebenarnya. Kita mau belajar, kita cari literatur atau apa segala macam yang tentang itu, dan intinya kita senangi aja dulu. Kalau sudah kita senangi, apapun itu akan jadi mudah sebenarnya. Betul. Everything, mau itu gunung, mau itu ngelas, mau bengkel apa segala macam. Kalau kita senangi itu, termasuk musik. Saya juga senang musik. Senang musik juga. Betul. Saya kalau dulu sebelum gempa saya main di Gili terus, ngegayet juga. Oh gitu. Betul. Feel free untuk melakukan sesuatu gitu. Yes, of course. Ya, jadi lakukan apapun yang kita lakukan selama tidak merugikan orang lain. Itu dia. Jadi di Gili dulu Anda juga? Iya. Ya main di Gili lah. Gitu main di Gili dulu. Saya sebelum gempa itu kebetulan saya kan anak KAS dulu, organisasi di kampus. KAS itu komunitas seni. Saya temenan juga sama beberapa orang petinggi di anak Mapala FE kan. Sering bawa tamu dari luar. Mau ndak nih ajak main-main Gili gitu kan. Nah dari sana dulu saya berpikir, wah kok tinggal kita pergi senang-senang tapi dapat duit. Berarti di Gili main musik gitu ya? Main musik juga. Pegang apa? Vokal? Saya di bass. Main bass. Tapi vokal Vokal ya gimana ya? Bisa lah gitu kan kalau sekedar vokal itu ya. Bisa. Atau mau dites mungkin. Tes dulu ya mungkin. Kalau genre musiknya genre apa?
saya lebih ke apa namanya, sebenarnya tergantung apa namanya, kalau lebih fokusnya saya sebenarnya di jazz, Jazz. main jazz. Itu susah loh main jazz. Ketukannya Iya. gitu kan, Orang bilang jazz itu lebih susah. lebih susah. Iya. Jazz kalau menurut saya lebih susah dangdut kayak. Lebih susah. Khusus tuh vokalnya, Iya. cengkoknya soalnya Iya, kan. iya, betul. Cuma kalau main apa namanya, main bass itu memang benar sih. Kalau jazz ini kan agak susah kita mainnya, temponya apa segala macam, ketukannya dia beda kan, punya ciri khas tersendiri. Iya. Kalau ada nggak lagu yang kira kayaknya gue banget nih gitu, maksudnya kayak mewakili perasaan, atau kayak kalau denger lagu ini kayaknya wah pokoknya nggak ada obatnya lah. Nggak ada gitu. obatnya ya. Ada nggak? Ada sih banyak. Oke, Kalau salah lagu, satu. kalau kita ngambil lagu ini kan mungkin kalau dari saya itu tergantung feel-nya orang aja. Jadinya feel-nya itu mendoktrin otaknya untuk dengerin lagu yang ini nih enak. Iya. Pas lagi gini ini gitu kan. Hmm. Nah, contohnya pas lagi sedih nih enaknya apa, pas lagi jatuh cinta nih yang mana enak apa, itu yang doktrin kita seneng deh lagu itu gitu. Coba Kalau tes dulu begitu ya, berapa bait lah gitu. lagu apa ya, contoh nih kalau dari saya nih yang Frank Sinatra yang Fly Me to the Moon misalnya. Oke. Itu lagu jatuh cinta banget kan. Sampai salah satu liriknya itu apa namanya, sampai ingin terbang dia keluar angkasa, lihat apa sih yang tumbuh di Jupiter and Mars gitu kan. Iya. Saya nyikan. Iya. Oke. Fly me to the moon, let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I want deep in the door. In other words, please be true. In other words, I love you. Oke, itu dia. Itu Frank Sinatra yang ada versi ke apa namanya? Sebenarnya lagu lawas, cuma ya. beberapa apa namanya? Bulan ini sempat viral loh kan. Saya di TikTok segala macem. Dan versi lainnya. Oke. Jadi sambilan ketika kuliah, sambilan di Gili gitu ya, Betul. main musik ataupun jadi guide di sana. Betul. Ya macam dikerjakan gitu ya. Apa yang membuat, kan tidak semua orang bisa kayak Satria nih mengerjakan banyak hal gitu kan. Padahal dengan background yang berbeda. Betul. Ya kan? Backgroundnya akuntansi, tapi mainnya musik, guide, bahkan pariwisata dan lain-lain gitu kan. Gimana ya? Sebenarnya kalau itu kayaknya sudah ada yang ngatur. Kenapa kadang kan orang berpikir wah gengsi nih main, saya kan, atau berpikir gengsi, malu, atau saya ini kan orangnya akuntansi, ngapain saya main ke dunia yang bukan saya. Iya. Oke, jadi kalau dari saya pribadi sebenarnya lebih ke kayak yang ini nih bisa jadi uang nggak sih? Kalau saya ini lebih ke gitu dulu ya. Kenapa pemikirannya apa namanya semua tentang uang dulu? Karena kita kan latar belakangnya ya memang di akuntansi di kampus ini, apalagi salah satu kampus bergengsi ya. Ya butuh duit lah untuk survive di sana dulu. Segala macam apalagi kan kalau secara dukungan materi dari orang tua mungkin agak kurang. Kita bilang gitu ya. Jadi saya harus bisa survive di kampus keren ini dengan apa namanya? Gimana pun caranya. Jadi mau enggak mau saya bisa di situ, kenapa saya enggak manfaatkan aja hal-hal itu, betul. Selama itu baik, tidak melakukan hal-hal yang betul sekali itu dia. Ya. Jadi memang ada orang mengatakan, beberapa orang mungkin yang kita itu
kalau mau bisa itu harus apa namanya, kamu fokus di satu hal. Itu yang namanya benar-benar orang bisa ya. Ya tapi mau gimana lagi? Saya pun sempat cuti ya karena apa namanya, ada beberapa hal sempat apa namanya, mungkin uang untuk ini kurang apa segala macam gitu. Tapi ya itulah pokoknya. Jadi memang kadang kayak saya bilang kita ngobrol tadi ya, kita berbeda berpikir dengan orang lain itu dianggap aneh oleh orang. Betul. Ketika kita memilih jalan yang tidak seperti banyak orang pakai, kita dianggap wah ini orang aneh nih. Saya punya sesuatu untuk itu. Apa itu? Jadi ketika orang lain tertawa lihat kita beda itu, justru saya pun tertawa balik ngelihat mereka sama itu loh. Betul. Betul. Saya satu pemikiran dengan Betul. itu. Iya. Jadi kalau saya berpikir ngapain saya harus Kenapa ikut kita harus nih? sama dengan mereka gitu loh. Iya betul. Dan berbeda itu bukan kriminal. Berbeda gitu, itu ya. bukan kriminal. Iya, jadi sah-sah saja kita berbeda pikiran, berbeda sesuatu yang kita pilih begitu kan. Betul. Nah, oke, kita selain musik tadi, Musik. terus sebelum kita bicara tentang gunung, ini kan dunia yang berbeda. Dunia yang berbeda. Terlihat perbengkelan, mesin-mesin ngelas apa segala macam gitu. Itu bagaimana? Kan dari backgroundnya akuntansi. Iya, oke. Terus masuk ke dunia bengkel nih, iya, agak kasar yang tadinya kantoran duduk di belakang meja, sekarang harus bergelut dengan ya agak kasar lah bengkel-bengkel. Jadi sebelumnya lagi ada kilas balik dari kenapa bisa seperti itu ya. Iya. Jadi pada dasarnya dulu apa namanya, di pas SMP itu kebetulan saya punya bisnis itu dari awal memang dididik untuk jadi pebisnis gitu kan pertama. Saya tinggal sama nenek yang notabene jauh dari pedesaan itu, kayak di kebun gitu kan. Yeah. Bisnis kayu terus apa namanya, ngarit itu mungkin bisa kita jual apa itu kan, kayu ke orang di rumah kan senang buat lontong apa itu kan. Kayu bakar gitu ya. Betul. Itu sebisnisin semua dari SMP itu kan. Kemudian bergelut lagi ke sepeda. Nah ini kan sepeda bekas, jadi saya dulu cari sepeda-sepeda bekas yang mungkin rusak ininya, saya pergilas gitu kan, saya perbaiki. Nah dari sana dulu kecintaan saya terhadap sesuatu yang berbau mekanik. Dari sana. Kemudian ada paman saya itu tamatan D3 teknik mesin di Medan dulu, terus balik dia ke kampung, ke desa kan, saya diajak. Nah ini saya senang. Dulu kita itu diajar nggak langsung ngelas, nggak langsung pegang ini gitu kan. Kita ngikut tuh sebulanan sampai akhirnya ngerasa bisa, terus dilepas untuk contoh buat rally, buat gerbang apa segala macam. Sampai apa namanya, untuk berapa harganya kita kalkulasikan. Nah itu kan sudah masuk akuntansi semua kan. Waktu itu belum kenal akuntansi. Jadi perbengkelan itu dari SMP sebenarnya. Dari SMP bengkel ini mengelasnya, terus dilepas dalam arti apa namanya, kasarnya itu udah bisa buat kerja sendiri gitu kan. Itu kelas 1 SMA. Jadi kelas 1 SMA saya sudah punya bengkelan sendiri. Walaupun tetap belajar akuntansi. Betul sekali. Tapi di sisi lain masih punya bengkel juga. Karena gitu ya. apa namanya, agak sinkron gitu antara lu bisa ngelas dan lu bisa apa namanya, kalkulasiin harganya, untung lu segini, itu kan akuntansi semua. Iya. Oke. Gitu. Jadi di situ pentingnya belajar tentang akuntansi itu. Betul ya. sekali. Jadi kita bisa perkirakan saya melakukan ini, saya bisnis ini bisa kita kerjakan dengan cara begini-begini. Betul. Input outputnya seperti Betul ini sekali. gitu ya. Oke. Untung lu berapa, rugi lu berapa. Jadi di sana. Jadi semacam ilmu seperti itulah. Dan bengkelnya masih jalan sampai sekarang? Masih jalan. Masih jalan. Oke, luar biasa. Sekarang dipercaya juga apa namanya, handle BLK sama BLK. Ada BLKK komunitas. Itu yang workshop lasnya itu dipercaya handle sama salah satu temen. Jadi ngajarin orang juga. Sekarang masuk ke apa namanya,
sesi pelatihan ketiga. Sudah masuk pelatihan ketiga di BLK itu. Ya, luar biasa ya. Kalau saya background saya juga ngelas. Ngelas juga ya? Saya di SMK 3 Mataram ya, STM Mataram. Ya, saya STM. Jurusannya pabrikasi logam itu ngelas. Jadi dari kelas 1, kelas 2 saya tuh pabrikasi. Jadi memang ya tugasnya buat trali, buat apalah kayak gitu-gitu. Kelas 3 saya pindah ke mesin produksi. Mesinnya tapi masih satu ya kurang lebih sama lah. Ya mesin-mesin besar buat apalah buat gitulah. Mesin CNC apa segala macam. Tapi sangat jarang pegang mesin lagi. Kalau masalah jujur saya tuh iri sebenarnya sama Bapak ini. Iya. STM Tapi saya malah iri sama Pak Satria karena gitu? Saling iri gitu ya? saling iri. Karena saya belajar tapi tidak pernah saya betul praktekkan itu. Dan saya agak kesulitan. Agak sulit dalam arti memang ya saya pengennya sekolah di STM aja, entah jurusannya apa terserah, yang penting sekolah di situ sebenarnya. Sebenarnya saya dulu milihnya otomotif. Tapi otomotif itu waktu angkatan saya kan 2002 tuh. 2002. Jadi jenjang persaingannya ketat sekali. Dan waktu itu kan SMK masih jarang SMK. Dulu kan namanya STM ya? STM. Ya udah SMK. Udah SMK. Udah SMK 3. SMK 3. Tapi secara umum orang kenalnya kan STM Mataram. Jadi dia pilihnya otomotif, ada auto A, auto B, auto C. Di hari pertama itu ya masih lah di peringkat ini. Karena sistemnya bobot tuh. Iya betul, sistem bobot. Sampai hari ketiga itu udah hilang. Di jurusan otomotif, dan karena dulu kita harus milih 3 jurusan. Otomotif, baru yang lain. Sistem bobot. Ya, dan saya dapatnya di pabrikasi jurusannya mesin. Ya sampai sekarang sih masih senang mesin juga sih. Ya maksudnya sekedar bongkar-bongkar apa gitu. Nah, itu kita bicara tentang ini luar biasa ya. Ketika yang menjadi permasalahan kebanyakan orang itu kan gengsi itu Satria. Gengsi betul. Apa nggak gengsi? Wah, ditahu sama orang nih kerjaannya begini. Kan ngelas tuh ya mohon dalam tanda kutip agak kasar ya. Agak kasar betul, memang agak kasar. Kenapa harus gengsi gitu? Sementara kalau dari saya nih ya. Jadi kalau ngelihat sesuatu itu mau dia kasar, mau dia lembek, apapun itu, apalagi yang berkaitan dengan pekerjaan, semasi dia halal. Kalau saya melihat ada sisi seni yang kebanyakan orang belum tentu bisa ngelakuin itu, saya pasti habis-habisan buat lakuin itu. Betul. Itu dia. Kalau ada bau-bau seni di dalam, sebenarnya apapun itu perlu seni. Kalau menurut saya. Makanya, contoh main gitar. Pokoknya kalau kebanyakan orang belum tentu bisa buat lakuin itu, saya harus bisa. Intinya saya bisa. Gitu jadi, loh. Berusaha untuk melakukan. Betul sekali. Gitu, ya. Oke, itu luar biasa ya. Memang kadang kalau kita mengerjakan sesuatu itu kalau orang tidak punya jiwa seni gitu ya, artinya seni itu kan luas. Seni itu luas. Bukan hanya melukis atau menggambar, bukan. Betul. Kan. Jadi seni itu luas. Sama contohnya misalnya kayak kita pegang mesin nih, kita bicara mesin, pegang mesin kan banyak oli, kotor, tangan capek, pakaian ya pasti nggak mungkin bersih. Betul. Gitu. Tapi ketika kita pegang itu mesin, melihat itu mesin gitu, ada sesuatu yang berbeda yang kita lihat. Betul. Gitu. Ada kayak semacam ya kecintaan terhadap sesuatu. Gitu ya. Melihat mesin itu dari yang nggak hidup terus jadi hidup. Itu kebanggaan tersendiri kalau udah bisa hidup gitu. Ya, ada sesuatu yang luar biasa di situ. Ya kan. Seni is everything to me. Iya. Oke, luar biasa. Art. Terus katanya Satria pernah naik gunung. Gunung, oke. Saya kalau gunung itu mungkin udah yang di sini dulu ya, yang di kalau gunung itu sama Broding. Iya, yang kapan tuh pernah kita di podcast juga. Iya. Itu sama Broding hampir 3 kalian. Ndak ke gunung tuh ada Seven Summit-nya lah. Oh, yang di Seven Summit yang di Semarang. Sering sama dia juga, bantu dia untuk kalau ada buat open trip bareng gitu kan, sering bantu dia. Masih dingin nih. Saya kalau ke Rinjani itu udah 3 kali kayaknya. Rinjani.
Selain ke Rinjani? Selain ke Rinjani, mungkin ke Tambora juga ikut Oh, sama dia Tambora pernah. kemarin. Ya. Ah, Oke, oke. sama dia. Kalau di luar NTB ini pernah? Di luar NTB kayaknya nggak pernah. Nggak pernah. Nggak Berarti pernah. seperti NTB, Tambora, Rinjani dan Seven Summit. Dan Seven Summit. Oke. Ya, pertanyaannya sama dengan orang yang suka naik gunung. Apa sih yang dicari di gunung itu? Apa sih yang dicari di gunung ya? Karena capek kan? Betul sekali. Capek, lelah, dan yang didapat hanya pemandangan saja. Betul. Apakah ada hal lain nggak yang didapat ketika naik gunung? Biasanya saya ke gunung itu memang kalau kebanyakan orang tuh kayak mut-mutan gitu ya. Mut-mutan ada sesuatu yang apa namanya buat siapapun itu buat pengen balik lagi ke sana. Terlepas dari mood gitu kan. Kalau dari saya pun begitu sebenarnya mut-mutan orangnya kan. Tapi kalau lagi kepengen ya kepengen aja. Sebenarnya kayak balik ke tadi tuh kalau memang itu ada duitnya sih saya pergi aja. Pergi aja. Betul. Jadi orientasinya duit. Betul. Awalnya memang duit dulu. Jadi bukan kan banyak orang naik gunung Betul. ya. Wah, saya pengen cari ketenangan, Betul. cari ini, cari itu. Carinya duit jadi. Carinya duit. Duit dulu. Gitu. Selain duit, apa namanya? Dari sana kan juga pasti kita akan rasain dengan feel orang-orang yang emang ke gunung itu buat apa namanya? Untuk cari kesenangan, ketenangan di gunung. Kita akan dapat itu. Selain dapat duit ini gitu kan, bawa tamu ke sana gitu loh. Jadi double plus lah gitu. Plus. Ya, kita dapat yang dicari sama orang, kita dapat pemandangan dapat mencari ya semacam having fun gitu loh. Yes, jadi kayak of course. Jadi kayak mencari sesuatu tuh yang dapatnya di hati gitu. Betul sekali. Ya. Itu yang orang sulit cari sebenarnya. Ya kan? Bahkan orang jauh-jauh dari luar Lombok itu betul untuk sekali gunung gitu ya. Saya juga dapat duit juga dan gitu. itu dia the money. Kita dapat yang mereka mau gitu loh. Selain itu kita dapat duitnya juga gitu. Tapi kondisi terakhir muncak kapan? Terakhir muncak saya di Seven Summit Bukit Anak Negara sih. Kalau muncak ke Rinjani mungkin sekitar 2000 berapa ya? Pertama kali dibuka kemarin. Karena selama pandemi ini juga tutup pandemi. Ya. Kan dua kali nih. Gempa, pandemi kan. Udah untuk kayaknya dunia pariwisata saya tuh kayak udah menghitam semuanya. Ladang duit saya sudah hilang di sana. Udah hilang. Betul sekali. Cuma alhamdulillah sekarang sudah mulai membaik. Ya sama-samalah kita berdoa semoga apa namanya pandemi ini cepat berlalu. Pariwisata cepat dibuka lagi gitu kan. Dan teman-teman saya yang bergantung atau dapat duit dari pariwisata itu segera dapat lagi kan. Betul, hidup lagi gitu loh. Apalagi karena mulai ada WSBK nih beberapa nggak lama lagi ada MotoGP circuit dan lain-lain. Betul. Udah mulai kelihatan ramai dan semoga bisa berjalan dengan lancar tentunya. Itu yang kita harapin sama ya. Oke, terakhir mungkin Satria untuk orang-orang yang apa ingin Satria sampaikan untuk orang-orang yang kadang masih kayak tertahan untuk melakukan sesuatu. Saya pengen ini. Jadi kayak ada semacam penghalang. Mungkin bukan dari orang luar gitu ya. Kadang penghalang itu dari diri sendiri gitu ya. Betul. Kadang takut, kadang nanti takut salah, takut ini, takut itu. Kalau Satria bagaimana? Kalau pandangan dari saya nih ya. Ketika saya mulai untuk belajar sesuatu, teknik dari saya tuh kayak ya yang pertama tadi ya suka aja dulu. Nah, ini kan udah suka nih, sekarang kasusnya udah suka. Terus gimana nih caranya buat apa namanya terus fokus sama apa yang kita sukai dan mau belajar di situ. Kalau saya biasanya pakai motivator. Ada sesuatu yang akan bisa saya dapatkan setelah saya bisa hal itu. Nah, itu yang selalu saya ingat. Contoh nih, contoh kecil. Saya bisa bermain musik, saya bisa melukis, saya bisa pokoknya yang berbau seni ini. Contoh musik, saya main gitar. Itu sebenarnya dulu untuk wanita, gitu kan.
cewek ini suka yang main gitar, nah gitu kan. Ada motivasi di sana, ada motivator yang buat kita, entah itu bukan wanita aja, entah itu duit, semacam pendorong lah gitu. Betul, ada pendorong kita. Oke. Dan itu yang perlu kita tanamkan di otak kita, gitu, untuk bisa terus belajar di sesuatu hal yang mau kita pelajari itu. Jadi semacam ada kita tanamin semacam spiritnya di situ. Betul sekali. Jadi saya pengen belajar gitar. Karena target saya ini ada cewek Yap. suka cowok main gitar. Yap. Saya harus belajar. Betul. Gitu kan. Bukan hanya cewek aja ya. Iya. Mungkin dengan ini teman-teman lu bakalan bisa lebih respect Betul. sama kita Ya, gitu kan. misalnya harus ada semacam pendorong ya. Betul, intinya pendorong itu. Betul. Apapun itu bentuknya. Hmm. Sebenarnya itu. Betul-betul. Jadi memang harus ada kita membuat semacam pendorongnya gitu ya. Kita yang mengkritnya kita. Kita yang doktrin diri kita untuk Ya, pendorong itu. iya. Tanamkan dia. Jadi enggak mesti perempuan aja sebenarnya. mesti perempuan ya, aja ya bisa gitu. aja ya enggak mesti uang juga tidak. Jadi ketika kita ingin mengerjakan suatu hal buat semacam apa ya? Kata kuncinya lah gitunya untuk mendorong betul. lebih keywordnya. Iya. Jadi lebih mendorong lebih lagi gitu ya. Betul, Oke. itu dia. Gitu, luar Simpel biasa. aja sih sebenarnya kalau Oke. kita mau bisa itu. Karena sifatnya ilmunya sudah ada. Betul. Di YouTube sudah banyak sekarang Iya. kan. Apa sih nggak ada di YouTube ini? Iya. Tutorial buka YouTube kayaknya ada di YouTube. Tinggal orang itu mau apa enggak Betul. melihat, membaca, dan mencari tahu. Betul. Gitu ya. Oke, ini luar biasa ya Satria atas dan terima kasih Oke. karena waktunya sudah kita ambil hari ini untuk berbagi dan memang banyak hal yang kita bisa pelajari bersama gitu. Kalau kita memang harus belajar itu ya pelajari apa saja dan jangan kita malu, jangan gengsi untuk melakukan banyak hal. Jadi ngapain gengsi lah ya. Iya betul ya, terutama buat anak-anak muda ya, jangan gengsi. Atau mungkin ada pesan nggak untuk anak teman-teman masih kuliah? Oke. Untuk teman-teman yang masih kuliah, semangat terus ya. Kalaupun di semester akhir semua memang terus mencerca kita. Kapan nih wisuda? Kapan wisuda? Gitu. Kapan wisuda? Memang nggak hanya itu saja. Setelah lu wisuda pun akan terus dicerca kapan nikah lagi. Kapan Jadi nikah? ya tebel kulit aja, tebel telinga aja. Kalau gitu. sudah nikah, kapan punya anak? Betul, itu dia. Jadi ya udahlah tebel aja intinya. Udah santai aja jalannya. Santai aja, intinya jalani ya hidup lu, ini Iya, hidup saya gitu Iya, kan. iya. Saya juga nggak pernah rugiin kalian gitu Iya, kan. iya, Ya intinya itu semangat aja buat kalian. Jangan lupa terus hubungi dosen gitu kan. Jangan hilang. Nanti dia hilang susah kita kan. Betul. Betul. Ya, jadi Jangan ngilang terus apa lagi satu ya? pokoknya usahakan dekat dengan dosen lah gitu. Dekat dengan dosen dulu. Apapun itu. Musogo kayak. Pokoknya dekat dah. Intinya dekat sama dosen. Ya, dekat dalam arti ya Komunikasinya bener. ya betul, komunikasi. Ya, boleh ajak ngopi. Ajak ngopi sekali Kalau dua ngopi gitu kan. gitu ya. Apalagi musim durian nih. Betul. Bawain durian ke rumahnya. Bawain durian ke rumahnya, selesai masalah. Ya betul ya. Oke, Satria, terima kasih ya. Ini luar biasa ya. Dan jarang ada narasumber yang santai, berburu santai, ngobrol tanpa beban. Alhamdulillah. Baru ya. Ya luar biasa ya. Dan sampai di sini perjumpaan kita hari ini di Wira Podcast, ngobrol santai tanpa beban. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.